Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih, amin, dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, amin, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, dan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah, amin, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, yang seperti Engkau, amin, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih Tuhan, lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allah, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, sedahulu tak bertelut, menyembah-Mu Tuhan
tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembahmu Tuhan, Tuhan Rajaku, dan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, dan semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, kami puji, kami sembah, tiada yang lain Tuhan. Hidup kami persembahkan di hadapan-Mu. Kau yang layak menerima segala pujian dan hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Matius pasal 10 dalam hal Tuhan Yesus mengutus kepada murid-muridnya. Ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan karena sebagian ini adalah berupa pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat itu, tetapi juga bisa saja merupakan pesan kepada kita dalam bentuk perumpamaan, dalam bentuk sesuatu hal yang perlu kita kerjakan, tetapi kita harus mengerti latar belakangnya. Matius pasal 10 ayat 8 dan 9. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat 9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, kalau saudara membaca ayat ini, khususnya ayat 9 dan 10 dikatakan, kamu jangan bawa bekal. Kamu jangan bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa tembaga dalam ikat pinggangmu. Artinya dengan kata lain, pada zaman dahulu mereka membawa pundi-pundi mereka atau uang mereka berada di dalam satu kantong dan terus taruh di pinggangnya, sehingga pada saat mereka mau beli sesuatu, mereka ambil dari kantong tersebut dan mereka bertransaksi dalam jual beli, ya. Dan Tuhan Yesus berkata di ayat 10, jangan juga kamu membawa bekal dalam perjalanan. Bahkan jangan kamu membawa baju 2 helai, kasut ataupun tongkat. Jadi dengan kata lain Tuhan berkata, pergi saja, jangan dipusingkan dengan hal-hal ada emas, bawa perak, bawa tembaga, terus kemudian bawa bekal, dan terus kemudian juga bawa baju, bawa tongkat, bawa kasut. Kamu udah dengan kata lain seperti ini. Kamu pergi dengan akan mengerjakan satu pekerjaan yang lebih besar, yang sangat besar sekali. Dan terus kamu dibebani dengan perkara-perkara seperti ini, sehingga kamu nanti terlalu sibuk dengan hal-hal yang akan dibawa, sehingga maksud tujuan utamanya pun tidak tercapai. Tetapi saudara juga perlu lihat konteks zaman dahulu waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Di pelajaran 2 hari yang lalu adalah Yesus mengutus murid-muridnya ke antara domba-domba di Israel. Jadi tidak jauh. Yesus tidak mengutus mereka ke luar negeri. Yesus tidak mengutus mereka ke Samaria. Yesus tidak mengutus murid-muridnya keluar daripada Israel yang membutuhkan lebih banyak tenaga, lebih banyak mungkin harus bawa bekal, harus bawa uang, harus bawa sesuatu untuk mereka
sampai dalam perjalanan tersebut. Nah, di sini jadi jangan ambil ayat 9 dan 10 lantas kemudian saudara mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari saudara, atau khususnya para hamba Tuhan lantas kemudian mengambil ayat ini, oh Tuhan utus saya ke sini, ya sudah saya nggak usah bawa uang, nggak usah bawa bekal, nggak usah bawa segala sesuatu, saya bahkan baju pun nggak usah, baju yang dipakai saja, dan ya sudah saya pergi ke satu tempat. Itu saya pikir keliru, ya terlalu nekat. Dan kalau saudara lihat, murid-muridnya karena dia tidak pergi jauh, ya nggak perlu baju 2 helai, karena kamu nggak perlu nginep, kamu nggak perlu ganti pakaian di sana. Tapi kalau saudara harus nginep, saudara cuma pakai baju 1 helai ini saja, saudara pelayanan seminggu, katakanlah saudara pergi ke luar kota, saudara orang yang akan saudara layani itu mereka bisa rebah sebelum saudara doakan, karena bau dari pakaian saudara. Ya karena itu kita harus mengerti atas konteks zaman dahulu. Tuhan Yesus tidak mengutus muridnya sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan hanya dengan menggunakan atau memakai baju 1 helai saja tanpa membawa bekal sama sekali. Tidak. Bahkan Tuhan Yesus berkata jangan bawa kasut. Kenapa? Karena kasut yang akan kamu pakai itu nggak akan rusak. Sepatu yang kamu pakai itu nggak akan rusak. Nggak jauh kok gitu kan. Dan kamu nggak perlu pakai tongkat, karena kamu nggak pergi ke hutan, nggak pergi ke gunung, nggak pergi ke satu tempat mungkin padang pasir yang butuh bantuan tongkat dalam perjalanan saudara yang harus mendaki, entah harus mungkin menurun atau mungkin sesuatu yang membahayakan, tongkat bisa menjadi senjata dalam perjalanan saudara. Tidak perlu, kamu diutus pergi ke domba Israel yang hilang. Jadi membaca ayat 9 dan 10, saudara harus lihat di ayat-ayat sebelumnya. Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke daerah Israel, khususnya domba-domba yang terhilang. Karena itu kata Tuhan Yesus, kamu nggak perlu bawa emas, nggak perlu bawa perak, nggak perlu bawa tembaga, nggak perlu bawa bekal sekalipun, nggak perlu bawa kasut, nggak perlu pakai baju 2 helai, nggak perlu. Pakai pakaian yang ada, pakai secukupnya, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Tetapi akan lain kalau saudara pergi ke luar daerah, ke luar negeri, ke satu tempat yang jauh yang saudara harus menginap, saudara harus mungkin 1 hari perjalanan atau 2 hari, saudara perlu mungkin bekal, saudara perlu mungkin beberapa ransum saudara yang perlu saudara siapkan, itu lain cerita. Tetapi di sini juga Tuhan berkata, ada satu janji Tuhan, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Sebenarnya Tuhan juga sudah sediakan dalam hal itu. Kalau saudara pergi ke satu tempat, lantas kemudian saudara tidak membawa apa-apa, Tuhan bilang seorang pekerja patut mendapat upahnya. Di tempat di mana saudara akan melayani, di sana Tuhan sediakan orang-orang yang generous, orang-orang yang murah hati untuk menyediakan segala sesuatu yang saudara butuhkan saat itu. Itu janji Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat hidup saya melihat perjalanan hidup saya, dan juga selama saya melayani Tuhan, belum pernah saya mengalami kekurangan sama sekali. Tuhan selalu menyediakan. Saya sudah siapkan, tetapi persiapannya mungkin habis, persiapannya ternyata tidak cukup. Segala sesuatu yang saya butuhkan itu Tuhan sediakan. Dan ayat ini sangat-sangat relevan sekali dengan kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Yang saudara arti kata, mungkin saudara bukan hamba Tuhan, saudara pekerja, saudara mungkin mahasiswa, saudara pelajar. Apakah ayat ini untuk saya? Di mananya ayat ini untuk saya? Relevansinya dengan dalam kehidupan saya seperti apa? Nah di sini Tuhan Yesus berkata, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kalau saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkata, saudara akan mendapatkan upahnya. Nggak perlu memikirkan hal-hal yang lebih dari yang patut saudara pikirkan. Kadang-kadang ada orang overthinking. Nanti bagaimana ya kalau di sana nggak cukup? Bagaimana ya kalau di sana harus menghadapi ini, menghadapi itu, dan selanjutnya. Sehingga saudara bisa mempersiapkan lebih daripada yang dibutuhkan. Yang sehingga seharusnya mungkin
sekian sudah cukup, saudara tambahkan karena saudara overthinking, sehingga saudara membawa dengan sangat berlebihan dan ternyata tidak dipakai di sana sama sekali. Di sini ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan pekerjanya. Dan kalau Tuhan memperhatikan pekerjanya atau hamba-hambanya, Tuhan juga memperhatikan anak-anaknya, Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Karena itu, ayat ini berkata, mungkin saudara tidak punya uang cukup untuk masa depan saudara atau hari tua saudara. Bagaimana ya saya nanti kalau saya sudah pensiun? Apakah tabungan yang saya miliki ini akan cukup? Bagaimana ya nanti saya kalau misalnya menikmati hari-hari tua saya mau di mana, dan terus kemudian apa yang akan saya kerjakan nanti ke depannya. Dan saudara berpikir sehingga saudara kehilangan sukacita untuk hari ini. Tuhan Yesus berkata, kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Cukup satu hari saja. Hari esok punya kesusahannya sendiri-sendiri. Tetapi ayat ini tidak berkata bahwa kita tidak boleh planning, bukan ya. Artinya kalau kita berpikir terlalu berlebihan atau terlalu jauh, itu membuat kita kehilangan happiness, kehilangan joy untuk saat ini. Jadi biarlah satu hari punya kesusahannya sendiri-sendiri. Serahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan punya cara bagaimana menolong kita di masa yang akan datang. Nah, di sini tentunya pada saat kita menjalani hidup kita, jalani hidup dengan bijaksana. Jangan hidup dengan glamor, hambur-hambur uang, hal-hal yang tidak perlu saudara habiskan di sana. Jangan, tetapi jadilah bijaksana. Saudara mendapatkan berkat dari Tuhan, simpan. Kalau tidak perlu, jangan dipakai. Pakai seperlunya, secukupnya. Dan biarlah tabungan yang ada itu saudara bisa pakai untuk hari tua saudara. Ya. Nah, di sini kembali lagi saya ingin bacakan kembali di ayat 9 dan 10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, kamu saat ini sedang diutus, dan tugas kamu adalah untuk kamu pergi memberitakan Injil bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, usir orang-orang yang kerasukan setan. Bukan orang ya, tapi setan ya, usir setan-setan. Dan terus kemudian beritakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan mereka sedang memiliki tugas yang penting. Dan Tuhan berkata, yang kebutuhan sehari-hari, kamu jangan terlalu pusingkan. Tuhan sediakan. Artinya, Tuhan tahu kebutuhan saudara. Burung-burung di udara dipelihara, terlebih lagi saudara dan saya. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tetapi selalu ada makanan setiap hari. Begitu juga dalam hidup kita. Hidup kita ada di dalam jaminannya Tuhan. Karena itu, berbahagialah kita, karena kita sudah ada di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang sukacita di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, di mana kami dicukupkan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk kami belajar, untuk kami trust in you Tuhan. Untuk kami mempercayai seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan tidak hanya hidup kami, tapi masa depan kami, cita-cita kami, keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu saat ini. Mereka yang sedang bergumul dalam menghadapi kesusahan satu hari ini dan hari-hari esok. Dan biarlah Tuhan kami memiliki bekal yang cukup Tuhan untuk kami melalui setiap hari kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Kami berdoa kalau ada di antara anak-anak-Mu yang terlibat di dalam masalah hutang piutang ataupun financial krisis Tuhan, kehidupan krisis keuangan mereka Tuhan kiranya Tuhan cukupkan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami hidup lebih dari cukup Tuhan. Selalu ada berkat lebih untuk kami berbagi kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.